Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama memulai kegiatan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau kembali mengaruniakan kami kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Yang mana dengan kesemuanya ini Tuhan akan menjadi sukacita bagi kami untuk menjalani kehidupan dalam satu hari dengan segala tantangan dan juga tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami memulai semuanya itu Tuhan, kami hendak datang bersekutu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menuntun dan mengarahkan kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang selalu taat dan setia kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menopang kami, supaya dengan kekuatan Roh-Mu ini akan selalu memampukan kami pun untuk memberlakukan firman-Mu ini di dalam berbagai hidup yang kami jalani. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, berfirmanlah kepada kami saat ini sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18 firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan, yang merenungkan dan sungguh-sungguh melakukan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bacaan kita Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 18, oleh renungan harian Toraya diberikan tema kebahagiaan. Hikmat. Apa itu berhikmat? Mengapa penulis Amsal berkata bahwa hikmat membuat orang berbahagia? Hikmat atau hikmah dalam bahasa Inggris wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai sesuatu yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Dengan demikian, ia mampu melihat segala sesuatu dengan sangat positif. Bahkan ia pula mampu bertindak positif karena pengertiannya yang benar tentang apa yang ada di hadapannya. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang berhikmat, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas.
Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Mengapa kebahagiaannya melebihi perak, emas, dan permata? Jawabannya adalah karena dengan hikmat dari Tuhanlah, orang dapat tetap berpikir positif dalam setiap keadaan yang dialaminya. Ketika ia kaya, punya banyak harta, ia tidak hanya menggunakannya sendiri, namun ia pun menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Jika ia ditegur, ia pun menyadarinya sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihinya. Intinya adalah bahwa orang yang berhikmat akan mampu melihat dan memahami setiap hal yang dialaminya dengan sangat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita hidup berbahagia? Berhikmatlah. Hanya hikmatlah yang akan memampukan seseorang untuk tetap tenang menikmati hidup, karena ia mampu melihat segala sesuatu dari sisi positif untuk membangun hidup ke arah yang lebih baik dan tetap hidup bersama dengan Tuhannya. Maka dari itu, jikalau engkau ingin hidup bahagia, maka mintalah Allah untuk selalu menyatakan hikmat-Nya dalam segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya jikalau kami tetap tunduk dan takluk terhadap firman-Mu, kami akan selalu mengalami kebahagiaan dalam segala keadaan, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami bekerja dan melakukan segala kegiatan, baik ketika kami di dalam rumah pun ketika kami harus bekerja di luar rumah, biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan atas kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu adalah baik untuk mendatangkan sukacita dan berkat dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memohon perlindungan dan pengasihan-Mu untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami juga tetap berdoa bagi keadaan kami. Oleh karena pandemi COVID-19 saat ini, kami harus membatasi kehidupan kami atau aktivitas kami. Mohon kiranya Tuhan, Engkau dengan kuasa-Mu menguatkan dan memampukan kami, sehingga kami tetap taat sampai akhir pandemi ini boleh lenyap dari kehidupan kami. Dan biarlah setiap orang yang Tuhan pakai untuk menangani peristiwa atau kejadian ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Bagi jemaat Tuhan yang masih membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengasihan dan lawatan Tuhan, biarlah kasih dan pertolongan-Mu Tuhan, melalui firman, pujian, dan doa, akan memampukan mereka untuk merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka, dalam sakit, dalam duka cita, dalam tekanan berat, dalam berbagai pergumulan apapun. Biarlah mereka tetap memandang dan melihat bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami malam pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.